Dalam income taxes terdapat dua laporan keuangan, yaitu laporan keuangan komersil atau biasa disebut financial income dan laporan keuangan fiskal atau taxable income. Laporan keuangan komersil perlu disesuaikan dengan peraturan perpajakan untuk menemukan taxable income. Terdapat dua jenis perbedaan pengakuan laba menurut perusahaan dengan perpajakan. Yang pertama permanent difference, sifatnya tetap dan tidak boleh dimasukkan ke dalam perhitungan. Yang kedua adalah temporary difference, bersifat sementara dan dapat menambah atau mengurangi laba. Permanent difference dibagi menjadi yang pertama ada non-taxable income. Isinya ada pendapatan bunga atas obligasi, asuransi jiwa pejabat perusahaan, dan ada dividen yang diterima dari perusahaan lain dari anak cabang perusahaan. Nah, kemudian ada non-deductible expenses, terdiri dari denda dan beban dari pelanggaran hukum, premi asuransi jiwa karyawan, amortisasi goodwill, biaya yang keluar untuk kepentingan pribadi pejabat perusahaan atau pemegang saham, biaya entertain yang tidak memiliki daftar nominatif, kemudian ada pula biaya sumbangan yang bukan merupakan sumbangan untuk bencana alam nasional, imbalan non-cash, harta yang dihibahkan, biaya kepentingan pribadi wajib pajak, dan juga biaya representasi. Selanjutnya ada temporary difference. Yang pertama ada deferred tax liabilities atau biasa disingkat DTL. Terdiri dari metode penyusutan aktiva atau depreciation expenses, cadangan piutang yang tak tertagih atau bad debt expenses, penjualan cicilan atau installment sales, rugi selisih kurs, dan juga metode penilaian persediaan. Temporary difference yang kedua, yang B, deferred tax asset atau DTA, ada beban garansi, surat berharga atau sekuritas, dan pendapatan sewa. Dari kedua perbedaan di atas akan dilakukan koreksi yang sesuai dengan yang dibutuhkannya. Terdapat dua macam koreksi, yaitu ada koreksi positif serta koreksi negatif. Untuk beban, jika yang diakui perusahaan lebih besar dari perpajakan, maka akan dilakukan koreksi positif, sedangkan untuk perusahaan jika diakuinya lebih kecil daripada perpajakan, maka akan dilakukan koreksi negatif. Selain itu, ada juga perlakuan koreksi untuk pendapatan. Ada dua. Yang pertama, jika yang diakui oleh perusahaan itu lebih besar daripada yang boleh diakuin secara aturan perpajakan. Tentunya karena pendapatan itu positif, maka kita harus melakukan koreksi negatif. Maksudnya adalah misalnya yang diakui oleh perusahaan itu adalah sebesar 5, sementara yang diakui oleh sisi perpajakan itu adalah hanya sebesar 2. Artinya kita harus mengurangi dari 5 menjadi 2. Jadi kita harus melakukan koreksi negatif sebesar 3. Gitu. Kemudian yang kedua, jika yang diakui oleh perusahaan itu justru lebih kecil daripada yang boleh diakuin secara aturan perpajakan. Tentunya kembali karena pendapatan itu positif, artinya jika yang diakui oleh perusahaan itu misalnya sebesar 5, sementara yang boleh diakuin oleh perpajakan itu 10, kita harus menambah dari 5 menjadi 10. Artinya kita harus melakukan koreksi positif sebesar 5. Kemudian setelah melakukan berbagai perhitungan tersebut, kita harus mencatatnya dalam jurnal seperti akuntansi pada umumnya. Jurnal-jurnal dalam income tax itu yang pertama adalah jurnal mencatat pajak penghasilan. Itu debitnya income tax expense current dan kreditnya adalah income tax payable. Payable karena ini kan masih sifatnya terutang ya, pajak penghasilan terutang tahun tersebut, pajak penghasilan yang masih harus dibayar. Maka dari itu logiknya kreditnya pasti income tax payable. Caranya adalah dengan mengkali taxable income dengan tarif pajak tahun tersebut, tarif pajak periode akuntansi yang sedang kita hitung pajak penghasilannya. Gitu. Taxable income ini adalah yang sudah di-adjust melalui berbagai koreksi tadi ya. Jadi bukan pre-tax financial income, bukan laba sebelum pajak. Kemudian jurnal yang kedua adalah jurnal untuk mencatat DTL atau deferred tax liabilities, adalah dengan mencatat debitnya adalah income tax expense deferred dan kreditnya adalah deferred tax liabilities. Jurnal selanjutnya adalah jurnal dalam mencatat deferred tax asset. Dalam jurnal ini, deferred tax asset berada di debit dan income tax benefit deferred berada di kredit. Selanjutnya ada carry back dan carry forward. Dua hal ini adalah cara dalam meringankan risiko dari kerugian akibat pajak atau net operating loss. Jurnal carry back sendiri terdiri dari income tax refund receivable yang berada di debit dan income tax benefit from net operating loss atau NOL carry back yang berada di kredit. Selanjutnya ada carry forward yang terdiri dari deferred tax asset, net operating loss carry forward yang berada di debit dan income tax benefit from net operating loss yang berada di kredit. Maka setelah penjelasan teori yang telah diberikan, kita akan berlanjut kepada contoh soal.
Jadi sekarang saya akan mulai membahas latihan soal dari materi income tax. Soal ini diambil dari modul Mahir Akuntansi Keuangan. Oke, kita baca dulu soalnya. PT Aksara Jaya Mandiri mulai operasi awal 2020 untuk tahun pajak 2020. Berarti nanti yang akan kita hitung atau kita kerjakan ini adalah untuk mencari berapa sih current tax, berapa pajak yang harus dibayar untuk tahun 2020. Gitu. Perusahaan melaporkan bahwa penghasilan yang bisa dikenakan pajak adalah 920 juta. Oke, berarti menarik ya di soal ini yang diketahui adalah justru taxable income-nya. Berarti nanti kita harus nyari berapa sih laba sebelum kena pajak perusahaan. Oke, kita mulai. Langkah pertama adalah kita bikin dulu tabel demikian nih teman-teman. Gunanya apa? Karena nanti angka di kolom koreksi ini, angkanya itu yang akan digunakan dalam pengerjaan kita ke bawah-bawahnya nih teman-teman. Oke, kita bikin dulu tabel demikian. Oke, kebetulan di kolom keterangan ini sudah saya isi terlebih dahulu. Oke, kita mulai dari informasi soal yang pertama. Jumlah laba kotor terkait penjualan cicilan installment sales, berarti dia revenue ya. Teman-teman harus bisa mengidentifikasi mana revenue, mana expense. Ini berarti dia jelas revenue karena dia installment sales. Melalui kontrak berarti 250 juta ini adalah yang muncul di laporan sisi perusahaan atau di laporan keuangan komersial. Oke, kemudian dikatakan yang bisa diakuin atau dilaporkan di SPT pajak berapa sih? Cuman 70 juta. Oke, berarti positif 70 juta. Karena dia revenue maka dia positif. Oke, koreksinya berarti tinggal menyelisihkan dari 250 cuman bisa diakuin 70, berarti dia koreksi negatif 180 juta. Kemudian ada keterangan lebih lanjut, diberitahu bahwa selebihnya akan menjadi jumlah kena pajak untuk 3 tahun berikutnya. Berarti sekarang tahun 2020, berarti sisanya itu adalah angka untuk di 2021, 2022, dan 2023. Oke, berarti untuk di 2021 60 juta kita masukin di kolom current 2021 dan di dalam kolom non current itu untuk angka 2022 dan 2023 kan, berarti 120 juta sisanya. Jumlah kedua ini harus sama dengan jumlah di kolom koreksi. Selesai. Nah, berarti dari data pertama dia itu termasuk hanya perbedaan temporer karena perbedaan yang dihasilkan cuma dari beda waktu pengakuan aja. Kemudian kita lanjut ke data kedua, penyusutan aktiva yang dilaporkan di pajak. Oke, melebihi penyusutan yang dilaporkan di laba rugi. Jadi di pajak melebihi, lebih besar daripada di perusahaan, di komersial, lebih besar 100 juta. Karena dia expense, depreciation expense, berarti di pajaknya min 100 kan lebih besar ya. Berarti di perusahaannya 0 karena di pajak dikatakan lebih besar 100 juta dibanding di perusahaan. Berarti dari 0 jadi 100 berarti koreksi negatif gitu. Dan tidak ada keterangan lebih lanjut ya. Berarti di sininya bisa kita kosongkan dulu dan dia hanya perbedaan temporer karena cuman beda waktu pengakuan aja. Kita lanjut ke informasi ketiga, sewa diterima di muka di awal tahun ya 2020, jangka waktunya 3 tahun, jumlahnya 60 juta. Berarti cash basis real kita sudah terima duit adalah 60 juta. Karena revenue, karena kita terima duit, sewa diterima di muka ya, berarti dia revenue positif, berarti di pajak kita udah real terima 60 juta. Namun dari jumlah ini perusahaan laporin di akhir tahun sebagai unearned rent 40 juta. Oke. Sebenarnya kalau teman-teman mau mudah itu dengan membuat jurnal ya, tapi kalau misalnya udah bisa bayangin tanpa membuat jurnal bisa pakai logika aja. Oke, logikanya real kita terima duit itu udah 60 juta muncul di kolom pajak, tapi ingat yang perusahaan boleh akuin sebagai pendapatan itu kalau misalnya udah kita kerjain gitu. Jadi accrual basis makanya dikatakan kan. Jadi accrued-nya berapa? Nah, sebenarnya ini bisa diketahui melalui jurnal AJP, cuman berarti karena dikatakan di sini jumlah yang perusahaan laporkan sebagai unearned rent 40 juta, berarti revenue real yang sudah bisa diakuin sebagai rent revenue oleh perusahaan kan adalah 20 juta. Ya udah, berarti sisi perusahaan kita masukin positif 20 juta. Sisanya koreksinya berarti 20 mau jadi 60, koreksi positif 40 juta. Oke, inget ya, jadi yang masuk di kolom perusahaan ini adalah revenue
atau expense-nya, bukan earn-nya, bukan jumlah yang belum bisa perusahaan akuin. Jadi kita harus cari dulu berapa sih accrued-nya yang perusahaan udah boleh akuin sebagai pendapatan. Kita lanjut ke informasi keempat. Oh ya, untuk informasi ketiga, dia cuma termasuk perbedaan temporer karena cuma beda waktu pengakuan aja. Kita lanjut ke informasi keempat yang terakhir, di financial income, berarti di sisi perusahaan ya, jelas ada pendapatan bunga, berarti dia revenue ya. Deposito, pendapatan bukan deposito 10 juta. Kita masukin dulu revenue positif 10 juta. Nah, yang telah dikenakan PPh final. Artinya ingat ke materi awal teman-teman, kalau misalnya bunga dari apapun itu udah kena PPh final, itu nggak boleh diakuin sama sekali di sisi pajaknya. Artinya pajaknya otomatis 0, 10 juta supaya jadi 0, berarti dia koreksi negatif 10 juta. Dan dia termasuk perbedaan permanen karena ya memang secara aturan undang-undang perpajakan itu nggak boleh diakuin sama sekali gitu. Jadi bukan perbedaan waktu pengakuan aja, jadi memang ya sampai kapanpun nggak bakal boleh diakuin gitu. Selesai menyusun kolom koreksi ini, kita lanjut ke step selanjutnya adalah menghitung current tax. Nah, menghitung current tax ini caranya gampang, tinggal memindahkan kolom dari tabel atas, yaitu kolom koreksi pindah ke bawah. Maka selanjutnya kita bikin permanent difference. Permanent difference kita ini di sini hanya ada satu, yaitu interest revenue. Tinggal masukin minus 10 juta. Nah, di non-deductible expense itu nggak ada, jadi kita skip aja nih. Maka net total dari permanent difference adalah negatif 10 juta. Kemudian selanjutnya ada temporary difference. Temporary difference ini ada 3, yaitu installment sales, depreciation expense, dan rent revenue. Yaitu langsung tinggal masukin aja negatif 180 juta, negatif 100 juta, dan 40 juta. Di net total maka menjadi negatif 140 juta. Tapi di contoh soal ini yang diketahui adalah taxable income-nya, yaitu hasil akhir yang berjumlah 920 juta. Maka yang kita cari adalah pre-tax financial income-nya. Caranya tinggal naik aja dari bawah ke atas, 920 juta tambah 240 juta. Jadi 1.160 juta. Ditambah lagi dengan 10 juta, maka setelah ditambah, maka dapat hasilnya 1.170 juta. Selesai dari sini, yaitu lanjut aja kita ke current tax-nya atau tax on taxable income. Caranya gampang, dari taxable income ini dikali dengan persentase PPh tahun berjalan yang udah ada di soal. Maka 920 juta ini dikali dengan 40%. Setelah dikali ini langsung aja, yaitu 368 juta. Setelah itu kita jurnal, yaitu income tax expense yang kalian di debit karena ini pajak yang harus dibayar tahun ini, dan income tax payable di kredit. Angkanya ini tinggal masukin aja dari yang udah dikali tadi, yaitu 368 juta di debit dan kredit. Maka itulah hasilnya. Langkah berikutnya adalah kita harus menghitung berapa sih deferred tax atau pajak tanggungan. Sumbernya adalah dari koreksi temporary difference. Fokusnya kita mencari DTA dan DTL-nya. Kita fokus ke DTA dulu. DTA adalah koreksi deferred yang koreksinya positif. Kalau kita lihat di sini cuma ada satu, yaitu rent revenue. Habis kita masukkan rent revenue, kita klasifikasi dia, current atau non-current. Karena di soal tidak ada informasi lebih lanjut mengenai pembagian tahun-tahun setelahnya, kita asumsikan. Kita kembalikan ke sifat awal si rent revenue, yaitu non-current. Kebetulan di soal ini, yang berlaku hanya satu tarif, yaitu 40%. Kemudian tinggal kita samain aja dengan current tax tadi, 40%, kemudian kita cari DTA-nya. Caranya, koreksi dikali tarif. Karena DTA cuma ada satu, kita langsung lanjut ke DTL. Berikutnya kita cari DTL. Nah, kalau dari DTL ini, kita akan lihat dari perbedaan yang temporer, tapi yang koreksinya negatif. Nah, yang koreksinya negatif itu kan ada installment sales sama depreciation expense. Tapi di sini uniknya, installment sales-nya ini kan ada dibagi dua nih, ada yang current dan juga non-current. Dan current-nya itu ada 60.000 dan non-current-nya ada 120.000. Maka di DTL kita hitungin juga harus dipisah, current sendiri dan non-current sendiri. Kita masukin 60 dan 120 dan tarifnya kebetulan di sini sama nih untuk current dan non-current. Tahu tarifnya dari mana? Tarifnya akan dikasih tahu dari soal. Misal 2020 40% atau misalnya kalau berbeda 2021 50% seperti itu. Nah, nanti kita tinggal cari DTL-nya dengan tarif dikali koreksi, dan depreciation expense-nya juga jangan lupa non-current
100.000 dikali dengan tarif, dapat 40.000 DTL-nya. Nah, setelah ini semua DTL akan ditotalkan, 24.000, 48.000, dan 40.000 ditotalkan. Kita akan mendapatkan total DTL. Nah, dari sini DTA sama DTL kita lihat nih perbedaan jumlahnya. DTL 16.000 dan DTL 112.000. Nah, kita akan selisihkan. Dapat 96.000. Nah, 96.000 ini akan menjadi income tax expense deferred. Maka akan kita susun jurnalnya. Pertama di sebelah debit, DTA non-current ada 16.000 dari tadi yang dari totalnya ya. Lalu kita akan masukkan juga di sebelah debit income tax expense deferred sebesar 96.000 yang tadi kita selisihkan itu dari total DTA dan juga total DTL. Lalu sebelah kredit, kita akan masukkan DTL current dan juga DTL non-current. Kenapa ada dua nih di sini? Karena yang tadi installment salesnya itu kan ada dipisah tuh, ada yang current dan juga ada yang non-current. Jadi kita harus masukinnya juga terpisah. Selanjutnya kita buat income statement-nya. Di income statement ini kita udah tinggal pindahin angka aja. Pertama, kita masukin untuk si pre-tax financial income. Angkanya itu dari yang kita udah hitung manual tadi. Nah, ini si pre-tax financial income-nya angkanya 1.170.000.000, udah tinggal kita masukin aja ke situ. Kemudian income tax expense kita ambil dari jurnal ini nih. Income tax expense current sebesar 368 juta. Udah tinggal dimasukin aja, dan karena dia expense jadi sifatnya mengurangi. Kemudian untuk yang deferred, kita juga ambil dari jurnal ini income tax expense deferred, dan kita tinggal pindahin aja angkanya 96 juta. Terus income tax expense dijumlahin, dan terakhir pre-tax financial income dikurangin income tax expense-nya 1.170.000.000 dikurangin 464 juta. Lalu hasilnya itu menjadi net income sebesar 706 juta. Nah, tahap terakhir kita jangan lupa untuk bikin balance sheet-nya. Seperti biasa, kita buat dulu format judulnya. Pertama ada nama perusahaan, terus di bawahnya balance sheet. Nah, yang terakhir itu tanggal periodenya as at Desember 31, 2020. Nah, karena tadi antara current dan non-current-nya itu lebih besar di DTL, jadi di balance sheet-nya itu akan muncul di kolom liabilitas dan kolom aset itu akan kosong. Dan di liabilitas ini pertama muncul DTL current. Kita masukin dari DTA current dikurangin DTL current. Dan yang tadi kita udah hitung hasilnya 24 juta. Jadi dari 24 juta itu udah tinggal dimasukin aja di balance sheet-nya. Kemudian untuk income tax payable, itu angkanya sesuai dengan current tax expense yang tadi kita udah hitung 368 juta itu, atau dari jurnal ini kalau mau mundur lagi. Tinggal dimasukin aja deh ke balance sheet-nya 368 juta. Dan terakhir non-current liabilities DTL non-current. Kita lihat selisih DTA current dan non-current-nya adalah 72 juta. Dan sama tinggal kita masukin aja ke balance sheet-nya. Nah, selesai tahap-tahapnya berakhir di balance sheet ini. Jadi sekian materi pada income taxes di video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua yang menonton video ini. Dan jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe dalam video ini. Semoga bermanfaat. Bye-bye.